Renungan Hari Minggu Biasa ke-17 tahun A, Minggu 30 Juli 2023. Mengutamakan perintah Tuhan daripada mengusahakan mengejar harta dunia. Bacaan pertama diambil dari Kitab Pertama Raja-Raja bab 3 ayat 5 ayat 7-12. Bacaan kedua dari surat Paulus kepada jemaat di Roma bab 8 ayat 28-30, dan bacaan Injil dari Injil Matius bab 13 ayat 44-52. Saudara-saudariku terkasih, kita harus mengakui bahwa sering kita lebih menomorsatukan hal yang tidak penting. Kita lebih mengutamakan hal-hal duniawi daripada berusaha untuk menciptakan suasana hati yang damai, penuh iman, dan menciptakan suasana kedekatan kita dengan Allah. Allah seringkali menjadi nomor 2. Dalam situasi seperti ini, kita patut belajar untuk beriman lebih sungguh dalam pengabdian kita, baik kepada Allah maupun dalam mengusahakan korelasi yang baik antara kita dengan Tuhan sebagai pencipta. Penulis Kitab Raja-Raja menampilkan satu keistimewaan yang dimiliki oleh Raja Salomo dalam kepemimpinannya. Biarpun ia sangat muda, tetapi ia coba menciptakan satu kerinduan yang sungguh dalam yang ia kehendaki dalam tugas pelayanannya sebagai seorang raja. Untuk mewujudkan kerinduannya ini, Raja Salomo datang kepada Tuhan dan memohon agar diberi karunia kebijaksanaan. Tujuan permohonan karunia kebijaksanaan dari Raja Salomo adalah untuk memahami perintah-perintah Tuhan, untuk bersikap adil dalam segala tindakan dan perbuatannya, untuk membedakan mana yang baik, mana yang jahat, untuk membedakan mana perintah Allah, mana kehendak Allah, mana kehendak manusia. Ia tidak meminta permohonan, ia tidak meminta umur panjang, ia tidak meminta harta, kekayaan, kemuliaan pribadinya, tetapi ia meminta karunia kebijaksanaan. Menanggapi apa yang dimohonkan oleh Raja Salomo, Tuhan mengatakan, "Aku mengiyakan permohonan sesuai dengan apa yang kau kehendaki." Dari kenyataan ini jelas bahwa apa yang diinginkan oleh manusia akan dikabulkan oleh Tuhan. Tuhan menghendaki agar manusia merindukan kehadirannya, merindukan rahmat-Nya, merindukan anugerah-Nya, merindukan kebijaksanaan, agar ia lebih sempurna, lebih baik, dan lebih harmonis, baik dalam komunikasinya dengan Tuhan maupun dengan sesama. Santo Matius menggambarkan suasana hati ini sebagai kerinduan untuk memperoleh kerajaan surga, harta yang terpendam, mutiara yang indah yang ditemukan, berbicara tentang kepenuhan kerinduan akan datangnya kerajaan Allah. Maka untuk mewujudkan kerinduan ini, sikap pengorbanan harus ditunjukkan. Juallah segala harta milikmu untuk membeli harta mutiara yang indah itu. Bagi Yesus, harta yang indah adalah kerajaan Allah. Apa yang dimaksud dengan kerajaan Allah?
Kerajaan Allah adalah suatu suasana hidup yang penuh damai. Suatu kenyataan yang penuh kasih. Sabda, kehendak, segala sesuatu yang tercipta dan dialami secara baik, harmonis, damai, sukacita menjadi suasana datangnya kerajaan Allah. Kerajaan Allah yang kita impikan dalam hidup harian kita sebagai orang beriman adalah kerinduan untuk dekat dengan Allah, mendengarkan suaranya, berbicara dengan Dia dari hati ke hati, dan menyatu dengan Dia dalam tubuh dan darahnya. Yesus menuntut usaha dan ketekunan kita untuk meninggalkan hal-hal yang tidak penting dalam hidup kita dan memfokuskan diri pada mutiara yang terpendam, pada harta yang terpendam, yakni sabda Allah dan tubuh dan darah Kristus. Saudara-saudariku terkasih, kita beriman akan Tuhan, tetapi kita belum sungguh-sungguh mewujudkan iman kita melalui sikap dan perbuatan kita. Maka melalui sabda Tuhan hari ini, kita dituntut untuk memiliki kerinduan akan karunia kebijaksanaan, sehingga kita memiliki sikap rendah hati, jujur, adil dalam segala tindakan kita, baik terhadap Tuhan maupun terhadap sesama. Kita diminta untuk sungguh terlibat mempersiapkan datangnya kerajaan Allah. Dan kita dituntut untuk menjual segala-galanya demi Kristus, untuk Kristus. Mari dengan rendah hati kita persiapkan diri kita untuk senantiasa menjadi orang yang taat melakukan kehendak-Nya, bijaksana dalam hidup. Semoga kita mampu